Bab 911, Pulihkan Kota dalam 10 menit. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Segera setelah itu, Xuan Ao membawa orang-orang kemana-mana untuk menyelamatkan orang dan memenggal kepala mereka. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh kota Bahtera mendalam untuk ditangani dengan benar. Setiap prajurit abadi Xuanyu yang diselamatkan berlutut di kaki Sulang, bersyukur, dan bersedia memberikan nyawa mereka untuk membalas kebaikan Sulang. Haha, itu akan berguna bagimu di masa depan. Sulang tertawa terbahak-bahak, mengucapkan sepatah kata, dan meninggalkan kota Xuanzu bersama Chu Xiaobei, Xuan Ao, dan yang lainnya. Menggunakan aturan ruang yang sama, semua orang langsung tiba di kota berikutnya. Tidak ada kecelakaan, kota itu masih rentan. 6 prajurit abadi di dalamnya semuanya terbunuh, dan semua prajurit abadi Xuanyu diselamatkan. Sulang memanen kepala sekelompok 6 prajurit abadi dan melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Xuan Ao mengikuti Sulang, ngeri dan antusias. Dia berpartisipasi dalam perang antara klan abadi Xuanyu dan klan abadi Liu Dao dari awal hingga akhir. Bahkan jika klan abadi 6 Dao melakukan serangan sengit dengan bantuan klan Kaisar Luoyu, mereka dapat menaklukkan satu kota paling lama dalam sehari. Dan sekarang, di bawah pimpinan Sulang, klan Perigeok mendalam mereka merebut kembali tanah air mereka dengan kecepatan 10 menit per kota. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka pikirkan sebelumnya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, malam pun tiba. 10 jam telah berlalu sejak pembunuhan Jieming dan yang lainnya di kota Sanhe. Selama 10 jam ini, Sulang memimpin Chu Xiaobei, Xuan Ao, dan yang lainnya untuk merebut kembali semua tanah air yang diduduki oleh 6 dewa abadi. Pada saat yang sama, lebih dari 100 kota berhasil direbut kembali, dan lebih dari 3 juta prajurit klan abadi 6 Dao terbunuh. Jika klan abadi 6 Dao tidak meninggalkan terlalu banyak prajurit di kota yang awalnya milik klan abadi Xuanyu, jumlah kematian mungkin telah melebihi 10 juta. Namun, Sulang tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Xuan Ao, sebagai seorang dewa bela diri, melawan 6 dewa abadi dari awal hingga akhir, dengan jelas mengingat prajurit mana yang terlibat dalam perang tersebut. Semua prajurit yang berpartisipasi dalam perang ini terkontaminasi dengan darah klan Xuanyuxian, dan mereka semua tewas. Dan Sulang juga memiliki aturan seperti roh, yin dan yang, dan mudah untuk membedakan siapa yang benar-benar baik. Bagi mereka yang tidak bersalah dan tidak memiliki dendam, Sulang langsung melepaskannya. Ini adalah perwujudan yang sangat baik hati dalam pertempuran ras di benua Changlan. Dalam setengah dari kasus, pertempuran ras adalah hasil dari kehancuran total ras di pihak mana. Ras yang kalah pada dasarnya berarti kematian. Pada saat ini, Sulang membawa Xuan Ao, Chu Xiaobei, dan Yu Hu serta beberapa orang bijak bela diri lainnya, melayang di atas sebuah kota raksasa. Kota besar ini adalah kota perbatasan milik klan Liu Daoxian. Dan tanah ini juga merupakan perbatasan nyata antara klan abadi Xuanyu dan klan Liu Daoxian. Kota raksasa itu disebut Tangshan, yang mirip dengan kota Maple Merah dan kota Dongfang tempat Sulang pernah tinggal di Blue Star. Dikelilingi oleh pegunungan, kota itu memiliki penghalang besar, diukir dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya, dapat dikatakan bahwa kota itu dipersenjatai hingga ke gigi. Sulang dapat dengan jelas melihat bahwa formasi pada penghalang kota Winding Mountain telah mencapai tingkat 9 kesengsaraan. Selain itu, ada total 6 dewa bela diri yang kuat di kota itu, serta seorang dewa bela diri 9. Kesengsaraan dengan aura yang berkurang. Jelas, dalam 10 jam sejak Sulang mendapatkan kembali tanah air klan abadi Xuanyu, klan abadi 6 Dao telah bereaksi. Kekuatan mereka sendiri mirip dengan klan abadi Xuanyu, dan mereka secara sadar tidak dapat menahan serangan Sulang, jadi mereka mengundang orang-orang dari klan Kaisar Loyou untuk mengambil tindakan. 9 kesengsaraan bela diri abadi itu, dan tambahannya, adalah para prajurit yang dikirim oleh Kaisar Loyou. Bersembunyi dalam kegelapan, apakah kamu ingin menyerangku? Sayangnya, apakah itu formasi atau 9 kesengsaraan bela diri abadi, mereka semua sampah di hadapanku. Sulang tersenyum dingin, melambaikan tangannya yang besar, dan kepala jutaan orang jatuh seperti tetesan air hujan keluar kota Chaoshan. Seluruh daratan langsung dipenuhi dengan napas kematian dan darah. Vertikal, di kota Winding Mountain, 6 dewa bela diri berkumpul bersama, dan 3 dari mereka sangat marah, hampir membuat asap.
Ketiga Wuxian ini adalah patriark dan dua tetua klan Liu Daoxian. Di antara mereka, patriark klan Liu Daoxian dikenal sebagai Liu Bei Wuxian, yang berarti melindungi Liu Fang, dan dua sisanya adalah Liu Yuan Wuxian dan Liu Zi Wuxian. Ada tiga orang lainnya, seperti Wuxian Jiming, yang menghususkan diri dalam pekerjaan kotor untuk Kaisar Loyou. Mereka tidak berafiliasi dengan klan Kaisar Loyou, atau mereka tidak termasuk dalam permukaan, Patriark Liu Dao, jangan khawatir. Setelah aku membunuh orang sombong ini, aku bisa membunuh klan abadi Suanyu. Pada saat itu, para Patriark 6 Dao dapat membunuh sebanyak mungkin orang dari klan abadi Suanyu. Seorang dewa bela diri 8 kesengsaraan memiliki ekspresi santai dan berbicara perlahan. Dewa bela diri 8 kesengsaraan ini sedikit gemuk, mengenakan kemeja abu-abu, dengan dua gigi depan atas terangkat tinggi, menutupi bibir bawahnya. Itu sangat mirip dengan babi tanah di bintang biru di kehidupan Sulang sebelumnya. Itu adalah jenis yang berteriak dari pinggir jalan. Tuan Laya benar, dengan orang dewasa, hari ini adalah tanggal kematian anjing itu. Pada saat itu, kita harus membantai klan Perisuanyu dari atas ke bawah, belum lagi manusia, binatang roh terlemah akan membunuh dan memakan daging. Wuxian Liupi memutar wajahnya dan berkata dengan ekspresi muram, "Jangan bunuh mereka dulu." Wuxian Liu Yuan menunjukkan wajah yang menyedihkan, "Aku ingin menangkap semua wanita muda dari klan Suanyuxian, hehehehe." "Tidak, kita harus membunuh semuanya, gulma dan akar." Wuxian Liuzi berkata, "Kalau tidak, meninggalkan ras campuran akan menjadi masalah besar." "Tidak buruk, jika kamu ingin membunuh, bunuh saja. Kamu menginginkan seorang wanita, Liu Yuan Wuxian, kamu memiliki begitu banyak orang dari klan 6 Dao abadi, apakah itu tidak cukup bagimu untuk bermain?" 7 kesengsaraan bela diri abadi lainnya berkata dengan sangat gembira. Di sebelahnya adalah 7 kesengsaraan bela diri abadi, yang juga setuju dengan senyuman dan mengangguk. Singkatnya, dapat dilihat dari diskusi ke-6 Wuxian ini bahwa mereka sangat santai dan sama sekali tidak memandang Sulang. Faktanya, berdasarkan informasi yang mereka terima tentang Sulang, serta kekuatan mereka sendiri, dan Kaisar Rahasia, sikap mereka cukup normal. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Sulang memiliki cara tingkat Kaisar, dan bahkan menggoda 2 Kaisar Semu hingga pingsan. Dengan kata lain, 2 anak malang Li Feilou dan Xiao Lutian sudah cukup menyedihkan, dan mereka tampaknya menghadapi bahaya besar sekarang. Lebih dekat ke rumah. Setelah Sulang menjatuhkan kepala jutaan prajurit klan abadi 6 Dao, dia mengeluarkan pedang langit pembantaian dan menyerahkannya kepada Chu Xiaobei. "Bayi labu, lindungi Bekem, jangan tahu." Sulang memperingatkan dengan wajah serius bahwa pihak lain memiliki Kaisar Semu, dan dia tidak ingin Chu Xiaobei dan yang lainnya terpengaruh. "Tuan Langdi, jangan khawatir. Saya telah menghasilkan 10 aura pedang yang sangat dekat dengan Kaisar Wu. Dengan menyimpannya, Anda dapat melindungi Tuan Xiaobei." Sarung pedang langit roh pembantai menjawab dengan sangat serius, dan tidak punya pilihan selain menerima nama hantu Calabash Baby. "Oh, ngomong-ngomong, lindungi Suan Ao dan yang lainnya." Sulang tersenyum tipis, lalu berbalik dan terbang menuju Winding Mountain City. Boom, momentum agung turun di kota pegunungan, dan ada tekanan besar di dunia. Namun, Liu Pi Wuxian dan yang lainnya memang terkejut. 5 kesengsaraan marsial immortal. Dia ternyata hanya seorang 5 kesengsaraan marsial immortal. Tidak mungkin, jika itu adalah Wuxian dari 5 kesengsaraan, bagaimana dia bisa membunuh 3 Wuxian Jiming? Kurasa aku ingin membingungkan kita, tetapi trik seperti itu benar-benar konyol. Itu seperti binatang buas yang sangat lemah yang menyamar sebagai binatang buas yang lebih lemah, mencoba menghitung kita, hahaha. Ya, meskipun dia bisa membunuh Jiming dan yang lainnya, di mataku, dia hanyalah binatang buas yang hidup dan hidup. Lihatlah aku dan yang lainnya, lihat aku, dan mereka semua menunjukkan ekspresi geli. Segera setelah itu, 6 Wuxian terbang bersama, datang keluar kota Chaoshan, dan berdiri di hadapan Sulang. "Jeroan kecil, aku tidak peduli apa latar belakangmu, jika kau berani membunuhku dari 6 Dewa Dao, maka kau harus membayar harganya. Aku akan menggunakan hukuman yang paling kejam untuk menyiksamu, sehingga kau tidak akan pernah ingin hidup selamanya, dan kematian lebih baik daripada hidup." Petik 2. Patriark Liu Dao, yaitu Wuxian Liu Pi, menatap Sulang dengan ekspresi kesal. Meskipun dia mengira Sulang akan mati,
Tetapi ketika dia memikirkan Liu Ming dan Liu Chang yang sudah mati, serta jutaan orang di tanah, Liu Pi Wuxian benci menjadi gila. Oh, Sulang memandang Wuxian Liu Pi dengan jijik, dari mana anjing itu berasal, berteriak dan menggonggong saat melihat orang. Kau ingin mati? Wuxian Liu Pi matanya melotot hebat, dan dia harus segera melakukannya. Pelan, Wuxian Laya mengulurkan tangannya untuk menghentikan Wuxian Liu Pi. Wuxian Liu Pi menjentikkan lengan bajunya dengan getir, dan matanya yang bagaikan pisau tajam menebas Sulang dengan ganas, berani bertanya siapa nama orang tahu ini. Apa asal-usulnya? Wuxian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, dia memandang rendah Sulang, tetapi dia sedikit takut dengan kekuatan tak dikenal di belakang Sulang. Haha, namaku, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, aku ingin tahu, siapa nama marmutmu? Marmut, Xian Wuxian tampak dingin, meskipun dia tidak mengenal marmut itu, dia tahu bahwa Sulang sedang memarahinya. Lupakan saja, ngomong-ngomong, jika kamu tidak memberitahuku, aku tahu. Sulang mengejek, yang satu bernama Guya, yang satu Niubi, yang satu Liu Yuan, dan ada 6 wasir. Dia sudah melihat panel atribut orang-orang ini. Nama-nama orang ini juga agak tidak bisa berkata-kata. Namun, Sulang hanya tersenyum, bagaimanapun juga, orang-orang ini adalah orang-orang yang sekarat. Pada saat yang sama, ketika Wuxian Xiaya mendengar ejekan Sulang, dia tiba-tiba kehilangan kesabaran. Wuxian Liu Pi dan yang lainnya bahkan lebih marah, dan mereka akan meledak di saat berikutnya. Karena kamu tidak menerima kesempatan terakhir, maka pergilah untuk mati. Wuxian Laya menyipitkan matanya, dan aturan sistem bumi yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Seluruh dunia berubah menjadi kuning. Dalam sekejap, seolah-olah telah sampai ke dasar bumi dan akan diremas menjadi bola oleh tekanan yang agung. Bahkan jika Wuxian Liu Pi dan yang lainnya bukan target serangan Wuxian Xiaya, mereka merasa tak tertahankan dan dengan cepat menghindar dalam formasi kota pegunungan di sekitarnya. Di belakang Sulang, sarung pedang langit pembantaian melepaskan aura pedang, yang dengan kuat melindungi Chu Xiaobei dan yang lainnya. Dan Sulang sendiri mencibir dingin, menggunakan fungsi sistem yang sudah lama tidak digunakannya. Melahap klon. Untuk sesaat, Sulang menelan 12 klon. Boom! Napas yang agung menghilang dari Sulang seperti gelombang. Dan gelombang itu lebih tinggi dari gelombang, dan gelombang itu lebih menakutkan. Pertama, nafas tingkat Wuxian dari 6 kesengsaraan, dan kemudian 7 kesengsaraan, 8 kesengsaraan, dan 9 kesengsaraan tidak berhenti. Laya Wuxian dan yang lainnya mengabaikannya terlebih dahulu. Namun, ketika nafas Sulang 9 kesengsaraan marsial immortal keluar, semua orang tercengang. Seluruh kota yang berkelok-kelok di pegunungan itu sunyi. Dia ternyata adalah 9 kesengsaraan marsial immortal. Bagaimana bisa? Bagaimana aku bisa bersembunyi begitu dalam? Orang ini terlalu berbahaya, 9 kesengsaraan marsial immortal yang bermartabat, bahkan menyamar sebagai dewa bela diri 5 kesengsaraan. Gelombang turbulensi muncul di hati Wuxian Xiaya, dan tanpa ragu, segera melarikan diri ke kota. Dari sini ke kota, bagi Wuxian, diperkirakan kurang dari 1 milidetik akan dihabiskan. Sianya Wuxian juga sangat yakin bahwa ia dapat melarikan diri ke kota. Termasuk 9 kesengsaraan marsial immortal yang tertidur di kota, ia tidak khawatir marsial immortal Leia tidak akan dapat melarikan diri. Oleh karena itu, ia tidak melakukan apapun untuk saat ini. Tetapi mereka semua salah. Ruang di penjara. Pada saat pikiran Sulang, sosok Wuxian Leia langsung mengeras, dan ia tidak dapat lagi bergerak, bahkan dengan sedikit kepanikan di wajahnya. Dengan kekuatan Sulang sendiri, mustahil untuk membatasi 8 kesengsaraan marsial immortal dengan aturan ruang. Tetapi sekarang ia memiliki kekuatan 9 kesengsaraan marsial immortal, bukankah mudah untuk memenjarakan seorang kesengsaraan immortal? Pada saat ini, semua orang di kota Tangshan tercengang. Kosong, aturan ruang. Wuxian Liu Pi dan yang lainnya membuka mulut mereka dengan tak percaya. 9 kesengsaraan marsial immortal juga tampak tercengang. Tidak, marsial immortal Leia dalam bahaya. Bahkan pikirkanlah, 9 kesengsaraan marsial immortal yang tertidur dalam kegelapan langsung bergerak. Aku melihat aturan kegelapan murni muncul, untuk mengikis aturan ruang yang digunakan Sulang. Ingin menyelamatkan orang. Sudah terlambat. Sulang melengkungkan mulutnya dengan jijik, dan segera mengaitkan jarinya. Kekuatan ruang yang mengerikan itu meremas dengan keras, dan tebing marsial immortal segera meledak.
Wuxian Xiaya yang seperti babi tanah ini biasanya suka menggunakan aturan bumi untuk menghancurkan orang lain, tetapi sekarang gilirannya untuk dihancurkan. Mati, mati. Xiao Ya Wuxian sudah mati, ya Tuhan. Tuan Lianku gagal menyelamatkannya secara pribadi. Di Winding Mountain City, Liu Pi Wuxian tercengang, dan otak yang lain kosong. Sialan, berani membunuh bawahanku. Tidak peduli siapa kamu, aku akan membunuhmu. Mata peri Luoku akan terbelah, dan pada saat yang sama dia merasa sedikit malu. Dia adalah seorang jenius dari klan Kaisar Loyou, dan selalu tak terkalahkan di level yang sama. Tapi sekarang, dia menderita kekalahan dari martial immortal yang tidak dikenal di level yang sama, dan kehilangan martial immortal 8 kesengsaraan dengan sia-sia. Bahkan jika ada yang meremehkan musuh dan Sulang adalah yang pertama bergerak, Wuxian Luoku tidak bisa menelan napas ini sama sekali. Pada saat ini, ejekan samar Sulang datang, orang-orang yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya, bukankah mereka keluar? Karena kau sangat ingin mati, aku akan memenuhimu. Apakah kau pikir jika kau mengendalikan aturan ruang, kau tak terkalahkan di level yang sama? Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang benar-benar tak terkalahkan oleh 9 kesengsaraan. Wuxian Luoku bergegas keluar dari formasi kota yang berkelok-kelok di pegunungan dalam sekejap, dan matanya yang dingin tertuju pada Sulang. Haha, apakah kau pikir kau bisa menyapu 9 kesengsaraan? Lelucon. Terlebih lagi, apa hebatnya kekuatan yang tak terkalahkan oleh 9 kesengsaraan? Menghadapi Luoku Wuxian yang mengancam, Sulang menunjukkan ekspresi main-main. Kau sampah, kau juga terikat pada level yang sama. Kau tidak pernah berpikir untuk membunuh musuh dengan melompati level. Apakah kau malu berpura-pura dipaksa? Bunuh musuh dengan lompatan katak. Wuxian Luoku mencibir, benar-benar sombong. Menurutnya, hal semacam ini mungkin masih terjadi pada prajurit level rendah. Namun di level Wuxian, setiap wilayah kecil adalah parit, dan hampir mustahil untuk melompati musuh. Sombong, kau terlalu sampah. Sulang menggelengkan kepalanya dengan jijik, dan segera mengaitkan jarinya ke Luoku Wuxian. Cepatlah mati, aku tidak ingin berbicara denganmu sampah. Kau ingin mati. Sebagai seorang jenius terkenal dari klan Kaisar Loyou, setelah dipermalukan oleh Sulang berkali-kali, kemarahan di hati Luoku Wuxian meletus seperti gunung berapi. Dengan lambaian tangannya, aturan gelap yang tak berujung menyelimuti dunia, berubah menjadi mulut hitam besar yang tak berujung, menelan ke arah Sulang. Napas yang mengerikan itu menekan jutaan mil jauhnya, dan bahkan burung-burung dan binatang buas ribuan mil jauhnya melarikan diri dengan panik. Aturan gelap itu bagus. Sulang tersenyum tanpa komitmen, sayangnya, hanya itu. Menghadapi pukulan penuh Luoku Wuxian, Sulang bahkan tidak menggerakkan jarinya. Mulut hitam besar yang tampaknya telah menggantikan langit menelan ludah, tetapi secara otomatis berhenti pada ketinggian 1 kilometer di atas kepala Sulang. Mulut hitam besar itu terus-menerus berputar dan berjuang, cukup menakutkan. Luoku Wuxian terkejut melihat ini. Dia benar-benar menguasai aturan gelap. Lebih jauh lagi, dan pencapaianku tidak lebih buruk dariku, bahkan lebih tinggi. Ketika Luoku Wuxian merasa ngeri, dia menggunakan kekuatan susu untuk bertarung dengan Sulang untuk mengendalikan aturan gelap. Namun, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, aturan gelap tidak akan bergerak, dan dia tidak bisa lagi bertindak seperti lengan. Luoku Wuxian segera panik. Aturan gelap adalah metode terkuatnya. Namun kini, aspek terbaiknya telah terkekang, yang membuatnya malu sekaligus tak berdaya. Sialan, kau hanya bisa menggunakan benda itu. Setelah menyadari bahwa kekuatannya sendiri tidak dapat mengalahkan Sulang, Luoku Wuxian tidak bersikeras menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Sulang. Ia mengeluarkan sesuatu dari dunia seni bela diri batinnya. Itu adalah tengkorak hitam. Dua api seperti kacang hijau menyala di mata tengkorak itu. Prajurit Kaisar Semu. Tidak, itu adalah setengah boneka, setengah senjata yang disempurnakan dengan kepala Kaisar Sun. Sulang melihat asal-usul tengkorak hitam itu sekilas, dan menunjukkan senyum menghina. Tengkorak hitam ini memurnikan kepala Kaisar Semu menjadi setengah boneka dan setengah senjata dengan cara yang sangat istimewa. Meskipun terlihat seperti Kaisar Semu, sebenarnya tengkorak itu jauh lebih rendah. Singkatnya, tengkorak hitam ini adalah sesuatu yang lebih kuat daripada alat abadi 9 kesengsaraan. Tepat ketika Sulang melihat tengkorak hitam itu, Luoku Wuxian telah mendesaknya. Aku melihat kepala tengkorak hitam itu hidup kembali,
mengeluarkan raungan yang mengerikan. Lapisan pita hijau mengalir dari api matanya, menutupi permukaan, membentuk kepala hijau zamrud. Tidak hanya itu, ada lebih banyak lampu hijau yang menggantung seperti air yang mengalir, secara bertahap membingkai tubuh dan anggota tubuh di bawah kepala. Tiba-tiba, makhluk humanoid hijau muncul di depan Sulang. Tubuhnya memancarkan aura kuasa kaisar yang samar, hanya berdiri di sana, itu seperti gunung yang menekan dunia. Kelas kuasa kaisar, hahaha, aku tidak menyangka Master Luoku memiliki kartu Hall yang begitu kuat. Begitu boneka tingkat kuasa kaisar ini muncul, 9 kesengsaraan marsial immortal yang sombong itu pasti akan mundur. Tidak, dia tidak hanya akan mundur, dia juga akan dipenggal di tempat oleh Lord Luoku, untuk membalas dendam Wuxian Xiaya. Dikelilingi oleh pegunungan di kota, Wuxian Liupi dan yang lainnya berbicara, wajah mereka penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Mereka takut pada Sulang sebelumnya, dan sekarang mereka tampaknya melihat akhir dari pembunuhan Sulang, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Pada saat yang sama, Sulang menatap boneka tingkat kaisar semu di depannya, agak terkejut. Tes, kaisar semu ini benar-benar cukup menyedihkan. Dia tidak hanya terbunuh, tetapi dia juga dibuat hijau. Ini bukan kata yang tragis. Sulang menggelengkan kepalanya dengan simpatik, tetapi jika kamu bertemu denganku, kamu dianggap beruntung, dan aku akan membebaskanmu. Saat Sulang berbisik, boneka hijau itu sudah berada dalam ekspresi kebencian Luoku Wuxian yang mengerikan, dan membunuh Sulang. Boneka itu membawa aturan racun yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Kemanapun ia lewat, vegetasi langsung berubah menjadi air beracun, dan bahkan tanah berubah menjadi rawa hijau dalam sekejap, seperti kulit yang bernanah. Bahkan ruang telah terkorosi, memperlihatkan kisi-kisi ruang samar-samar. Sulang berdiri di tempat, dia hanya perlu menelan 3 klon lagi untuk mencapai level kuasa Emperor, dengan mudah mencubit boneka hijau ini sampai mati. Namun dia tidak melakukannya. Pedang itu datang, bisik Sulang, tetapi alih-alih memanggil pedang Yutian, dia memanggil sarung pedang langit pembantaian. Aku melihat pedang kecil putih semi-imajiner terbang keluar dari sarung pedang langit pembantaian, dan pedang itu tidak jatuh ke tangan Sulang, hanya menusuk langsung ke boneka hijau itu. Pedang kecil putih itu memancarkan napas yang menakutkan, seolah-olah dapat menembus segalanya. Luoku Wuxian, yang awalnya pembunuh dan berwajah muram, membuka matanya ketika dia melihat pedang kecil putih itu. Ki pedang Kaisar Kuasi. Selain itu adalah roh pedang yang kuat yang jauh melampaui Kaisar Kuasi umum. Sarung itu, yang mampu menampilkan aura pedang yang begitu kuat, pastilah seorang prajurit Kuasi kekaisaran. Goblin itu juga memiliki prajurit semi kekaisaran, dan mereka lebih kuat dari milikku. Saat semuanya berakhir, aku sama sekali bukan lawannya. Wuxian Luoku merasa sarung pedang itu agak familiar, tetapi setelah beberapa pikiran terlintas, dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya. Satu-satunya idenya saat ini adalah melarikan diri. Luoku Wuxian yang tegas segera meninggalkan boneka hijau itu, melemparkan teknik rahasia melarikan diri di tempat, dan berbalik dan melarikan diri. Dia juga tahu bahwa Sulang telah menguasai aturan ruang, dan dia tidak berani menggunakan metode teleportasi sama sekali. Dia hanya menggunakan kekuatan aturan seluruh tubuh untuk melindungi dirinya dari pelarian. Tepat di saat berikutnya, aura pedang tingkat kuasi kaisar dari sarung Slater Sky menghantam boneka hijau yang ganas itu dengan keras. Boom! Sebuah ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Boneka hijau itu langsung meledak, dan aturan racun yang tak terhitung jumlahnya terciprat kemana-mana, dan seluruh dunia tampak berubah menjadi abses. Sulang tidak tahan dengan penderitaan negeri ini, melambaikan tangannya, dan menggunakan aturan ruang untuk memenjarakan aturan-aturan beracun yang tersebar ini. Kemudian mereka menggunakan aturan guntur, api, cahaya, dan yang untuk membungkusnya, dan secara bertahap memudar. Adegan ini terjadi dalam sekejap, Liupi Wuxian dan yang lainnya di kota itu masih tersenyum, tetapi senyum mereka sudah kaku. Semua orang di klan abadi 6 Dao tidak dapat membayangkan bahwa boneka tingkat kuasi kaisar akan musnah sekaligus, dan Luoku Wuxian yang kuat bahkan tidak memikirkannya, dan melarikan diri karena malu. Perubahan yang tidak terduga ini secara langsung membuat mereka tercengang dan otak mereka kosong. Pada saat yang sama, Sulang melihat ke kejauhan dan tertawa kecil, bahkan Li Feilou dan Xiao Lutian tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Seorang dewa bela diri 9 kesengsaraan, juga ingin melarikan diri di bawah hidungku.
Saat berikutnya, sebuah klon dikirim oleh Sulang. Di kejauhan, Wuxian Luoku, yang melarikan diri dengan kekuatan 12 poin, menghela napas lega. Sepertinya meskipun aku kehilangan boneka Kaisar Semu, aku juga menghentikan Wuxian yang misterius. Dengan aturan racun yang mengerikan dari boneka Kaisar Semu, kamu harus menggunakan aturan guntur, api, dan yang untuk memadamkannya. Wuxian misterius itu memiliki energi pedang tingkat Kaisar Semu, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menguasai begitu banyak aturan. Sambil memikirkannya, mata Wuxian Luoku penuh dengan kebencian. Dia adalah seorang jenius dengan pertempuran yang menang, tetapi sangat memalukan untuk melakukan jungkir balik besar di sini hari ini. Klan Peri Suanyu, jika kamu bisa lari, biksu tidak bisa menjalankan kuil. Aku pasti akan kembali, aku harus membalas dendam. Wuxian Luoku melarikan diri dengan cepat, mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya dan berkata. Namun, sesaat kemudian, sebuah suara yang membuatnya benar-benar menghilang datang dari depan. Pembalasan dendam, maaf, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Itu kamu, bagaimana mungkin? Luoku Wuxian melihat ke depan, seluruh tubuhnya gemetar. Aku melihat seorang pria berdiri di udara di depan rute pelariannya, dan Sulanglah yang memukulnya hingga jatuh ke tanah. Kamu, bagaimana kamu bisa ada di sini? Kamu tidak terjerat oleh aturan racun, dan kamu dapat bergegas ke depanku dengan begitu cepat. Luoku Wuxian berteriak tak percaya, dan tubuhnya tidak bisa berhenti mundur, penampilannya yang mengejutkan, malu seperti keledai yang panik. Apakah sulit untuk menghadapi aturan racun belaka? Sulang melengkungkan bibirnya dengan jijik, berhentilah bicara omong kosong, Luoku Wuxian, tanggal kematianmu sudah di sini. Jangan, kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku. Luoku yang abadi meraung, dan segera berbalik dan melarikan diri ke arah lain. Sulang tidak memiliki pikiran tentang kucing yang bermain dengan tikus, mengulurkan tangannya, Luoku Wuxian segera dipenjara oleh kekuatan ruang. Pergi, Luoku Wuxian mengeluarkan suara serak, aturan gelap di tubuhnya meledak dengan keras, mencoba melepaskan diri dari kekuatan penjara ruang angkasa. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak akan membantu. Tidak, jangan bunuh aku. Aku, seorang jenius dari klan Kaisar Loyou, dan aku sangat dihargai oleh Kaisar Wu. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan dikejar oleh Tuan Luoyu. Jika kamu melepaskanku, aku akan memohon kepada klan Suanyuxian setelah aku kembali, dan meminta Tuan Luoyu untuk melepaskan klan Suanyuxian dan Chu Xiaobei. Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat membebaskan diri, ekspresi Wuxian Luoku segera berubah dan bergerak keluar dari latar belakang Kaisar Loyou. Haha, karena aku memilih untuk membantu klan abadi Suanyu, dan membunuh Jiming dan Xiao Wuxian, apakah aku tidak tahu latar belakangmu? Aku mungkin juga memberitahumu orang yang sekarat ini, 6 Dewa Dao hanyalah domba untuk pengorbanan pedang, dan yang benar-benar ingin aku tebas adalah Kaisar Loyou. Sulang menatap Luoku Wuxian dengan merendahkan, dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Zan klan Kaisar Luoyu. Mata Wuxian Luoku membelalak tak percaya. Sejak lahir, dia belum pernah mendengar kata-kata sombong seperti itu. Klan Kaisar Loyou adalah kekuatan tingkat kaisar yang kuat dengan sejarah 6 juta tahun, dinasti prajurit yang abadi dan kuat, dan salah satu penguasa puncak benua Changlan. Tidak hanya ada prajurit tingkat kaisar di klan, tetapi juga sejumlah besar pusat kekuatan seni bela diri. Bahkan pasukan Wudi lainnya tidak berani mengatakan hal-hal seperti Zan Loyoudi. Tapi sekarang, seorang dewa bela diri 9 kesengsaraan, berani berbicara dengan berani. Hahaha, Wuxian Luoku tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan nada mengejek, klan Kaisar Zan Loyou, menurutku kau adalah orang yang gila dan bodoh, aku khawatir bukan karena kultivasimu kau menjadi gila. Penglihatan semut, itu saja. Sulang menggelengkan kepalanya dengan jijik, dan segera mengangkat tangan kanannya dengan lambaian ringan. Aturan kematian yang tak terlihat dan tak berwujud jatuh pada Wuxian Luoku. Aturan kematian, hidupku, tidak. Luoku Wuxian mengeluarkan lolongan menyedihkan terakhir, dan segera kehilangan napasnya. Ding, kau mendapatkan jiwa seni bela diri tingkat tinggi asterisk 1, pemandu ruang asterisk 1, kristal peri biasa asterisk 1, pakaian alat peri tingkat menengah Changye Moyu asterisk 1,
giok peri terbaik asterisk 9.834.586 giok peri kelas atas asterisk 16.842.232. Bahan pemurnian tingkat sian, bahan pemurnian suci, ada begitu banyak giok peri. Lagi pula, itu masih bisa disebut luoku, dan statusnya seharusnya tidak rendah di klan Kaisar Loyou. Sulang dengan tegas memenggal kepala Wuxian Luoku secara langsung, ini hadiah yang bagus. Segera setelah itu, Sulang memutar kepala Wuxian Luoku dan kembali keluar kota Chaoshan. Tuan Su, Suan Ao Wuxian dan yang lainnya menyambutnya. Melihat tangan Sulang, kepalaku Wuxian, tidak dapat menahan rasa kagum dan kagum. Setelah Sulang maju mundur, butuh lebih dari selusin napas. Dalam waktu yang singkat, dia mengejar dan membunuh seorang dewa bela diri 9 kesengsaraan, membawa kepalanya dan berbalik, yang sungguh mencengangkan. Pada saat yang sama, para prajurit dari 6 ras abadi di kota itu hampir takut untuk buang air kecil. Dewa bela diri 8 kesengsaraan, Laya Wuxian, sudah mati, dan sekarang klan Kaisar Loyou yang sebenarnya juga sudah mati. Klan Dewa 6 Dao mereka benar-benar tamat. Bahkan jika Sulang tidak membunuh mereka, Kaisar Loyou akan membunuh mereka dengan marah, mengendarai formasi pertahanan bisa bertahan sebentar, ayo kabur. Liu Bei dan 3 Wuxian lainnya bergegas ke formasi teleportasi, mencoba meninggalkan kota dan melarikan diri. Namun, kontakku Wuxian tidak bisa melarikan diri, apalagi mereka bertiga. Dengan satu pikiran Sulang, metode formasi pertahanan langsung berpindah tangan, dan pikiran lain, formasi teleportasi di kota Winding Mountain langsung menjadi tidak berlaku. Mulai formasi dengan cepat. Ada apa? Formasi tidak bisa diaktifkan. Aku tidak bisa mengendalikan formasi, bagaimana ini mungkin? Petik 2 petik 2. Ketiga Wuxian Liupi berdiri di formasi teleportasi, keringat dingin keluar di dahi mereka, dan wajah mereka ditutupi dengan kecemasan dan keputusasaan. Saat berikutnya, kemana kalian ingin pergi? Sosok Sulang muncul di depan mereka bertiga, dengan tangan di belakang punggung, dengan tampilan yang santai dan nyaman. Apa? Ketiga Wuxian Liupi ketakutan seperti guntur, gemetar seolah-olah mereka sedang menyaring sekam. Pada saat ini, keringat dingin telah hilang, kecemasan telah hilang, semua orang ditinggalkan dengan keputusasaan. Sulang menunjukkan senyum glamor, Liu Ming Wuxian dan yang lainnya sedang menunggumu di bawah tanah. Setelah menikmati rasa sakitnya, pergilah temukan mereka di bawah. Setelah berbicara, Sulang tidak menunggu ketiga Wuxian Liu Bei memohon belas kasihan, tetapi langsung meninggalkan kekuatan aturan dan menyiksa mereka. Tidak, ini menyakitkan. Maafkan kami bersedia menjadi anjingmu. Ah, tolong lewati kami. Petik 2 petik 2. Di bawah naluri untuk bertahan hidup, mereka mulai memohon belas kasihan. Tetapi tidak berhasil, alih-alih mengurangi kekuatan aturan yang mengamuk, itu semakin dan semakin ganas. Tak lama kemudian, permohonan belas kasihan Liupi Wuxian dan yang lainnya menjadi permohonan kematian. Saya berharap Sulang dapat memberi mereka cara yang bahagia untuk mati. Tetapi ini jelas delusi, nikmatilah. Sulang tersenyum dingin, berbalik dan meninggalkan formasi teleportasi. Dia memerintahkan Suan Ao untuk menekan para prajurit klan 6 Dao abadi di kota dan menyerahkan semuanya kepada Suan Ao. Bagaimanapun, para Wuxian dari klan 6 Dao abadi telah dimusnahkan, dan klan abadi telah diberi nama yang salah. Dengan kekuatan 3 kesengsaraan marsial immortal, Suan Ao dapat sepenuhnya menyapu bersih seluruh klan 6 Dao abadi. Penaklukan klan 6 Dao abadi, bagi Sulang, telah berakhir di sini, dan 6 klan abadi Dao yang bertahan hanya dalam nama saja perlu diserahkan ke klan abadi Suanyu. Musuh yang harus dihadapi Sulang bukan lagi klan abadi 6 Dao, tetapi klan Kaisar Loyou. Kematian Luoku Wuxian dan yang lainnya pasti sudah diketahui oleh Kaisar Loyou. Balas dendam Kaisar Loyou akan segera datang. Kaisar Loyou mungkin tidak akan berakhir begitu cepat. Mungkin, dia akan mengirim Kaisar Semu yang sebenarnya untuk membunuhku. Sulang duduk di ruangan tenang yang disiapkan oleh Suan Ao, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Jika demikian, aku ingin segera datang. Aku sangat kekurangan uang. Setelah beberapa saat, pandangan Sulang tertuju pada saldo dana di ruang hitam misterius. Saldo sebelumnya lebih dari 90 juta telah menjadi 116 juta giok abadi terbaik.
Orang yang menyumbangkan dana terbanyak adalah Luo Wuxian, yang sendiri menyumbangkan lebih dari 10 juta giok murni. Uang sebanyak itu cukup untuk meningkatkan fungsi sistem. Sulang membuka panel properti dan melihat level fungsi sistem yang saat ini dikuasainya. Yang dapat ditingkatkan adalah fungsi pelatihan 1 kunci, level 31, fungsi pelatihan 1 kunci, level 31, fungsi pengiriman klon, level 30, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 30, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 10. Kecepatan penghematan basis kultivasi sudah sangat cepat. Kecuali jika saya menerobos ke ranah Wuxian, saya dapat membuka ranah batin sebelum saya dapat menggunakan basis kultivasi saya untuk membuka ranah batin 10 arah. Pelatihan seni bela diri 1 klik juga dapat ditunda untuk sementara waktu. Latihan ilmu pedang 7 abadi akan segera selesai, dan keterampilan seni bela diri suci akan dipraktikkan selanjutnya untuk meningkatkan jenis aturan. Peningkatan perburuan harta karun 1 klik tidak terlalu penting, dan pemberdayaan 1 kunci saat ini sudah cukup. Sulang diam-diam menganalisis, kemudian, klon dibiarkan dikirim, dan setelah peningkatan, akan ada klon tambahan dan inkarnasi klon. Selain itu, klon tambahan setara dengan kehidupan tambahan, dan manfaatnya tidak sedikit. Sistem, tingkatkan fungsi pengiriman klon. Setelah membuat keputusan, Sulang segera mengeluarkan perintah, ding. Jumlah dana terlalu besar, dan unit saat ini telah diubah menjadi Xia Cheng Xianyuan. Ding, konsumsi 10.000 pengganda yang lebih rendah, fungsi pengiriman klon ditingkatkan ke level 31, dan jumlah klon adalah +1. Sistem meminta Sulang sejenak. Ternyata ada unit mata uang di atas giok abadi terbaik, yang disebut Xia Cheng Xianyuan. Selanjutnya, menurut perintah sistem, dapat dilihat bahwa rasio pertukaran antara Xianyu terbaik dan Xianyuan sebenarnya adalah 10.000 banding 1. Dengan cara ini, Xianyuan ini sedikit menarik. Sambil memikirkannya, Sulang mengeluarkan sepotong giok abadi terbaik dari ruang penyimpanan, dan kemudian mengeluarkan sumber abadi yang lebih rendah dari saldo. Itu bukan 1, melainkan 1. Xia Cheng Xianyuan adalah manik yang sepenuhnya transparan, memberikan perasaan yang sangat murni dan bersih. Membandingkan giok abadi terbaik dengan Xia Cheng Xianyuan, Sulang dengan cepat menemukan hal yang luar biasa dari yang terakhir. Giok peri terbaik sebenarnya adalah versi yang ditingkatkan dari giok roh. Meskipun ada karakter peri, energi yang terkandung di dalamnya masih aura. Namun, Xianyuan berbeda. Ini adalah tingkat energi yang lebih tinggi daripada aura, dan lebih murni dan lebih mudah diserap. Namun, meskipun lebih tinggi dari energi spiritual, itu belum ditingkatkan ke tingkat lain. Sulang memainkan Xianyuan di tangannya. Hal semacam ini seharusnya adalah esensi yang diekstraksi dari giok abadi terbaik, dan orang yang dapat memurnikan Xianyuan setidaknya haruslah Kaisar Wu. Mungkin, Xianyu tidak dapat lagi memuaskan kultivasi Kaisar Wu, tetapi dia tidak dapat menemukan sumber kultivasi yang lebih baik, jadi dia memurnikan sumber keabadian yang lebih rendah seperti ini. Ada sumber keabadian yang lebih rendah, dan harus ada sumber keabadian yang lebih unggul. Saya tidak tahu berapa rasio pertukaran antara keduanya. Petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang menyimpan Xianyuan bawahan ke dalam keseimbangan sistem. Dan pada saat ini, Sulang tiba-tiba mengubah ekspresinya dan mengalihkan pandangannya ke kultivator di ruang hitam misterius itu. Pada saat ini, penjahat itu dipenuhi cahaya kemasan. Lingkaran cahaya di belakang kepalanya benar-benar kemasan. Kekuatan mental telah pulih sepenuhnya, dan telah mencapai level puncak level sinar matahari. Sulang menunjukkan kegembiraan di matanya, yang berarti bahwa alam spiritualnya dapat maju ke level yang lebih tinggi. Sistem, tembuslah alam spiritual. Sulang memberi perintah, dan perubahan drastis tiba-tiba terjadi dalam pikirannya. Aku melihat matahari keemasan yang tergantung tinggi di langit, dikelilingi oleh lingkaran cahaya, tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menakutkan. Lingkaran cahaya yang menutupi matahari hancur seketika. Pecahannya berhamburan kemana-mana, lalu berubah menjadi ketiadaan, dan menyatu ke dalam dunia kesadaran. Matahari keemasan yang kehilangan belenggu lingkaran cahaya itu tidak berlarian kemana-mana, tetapi bergetar, lalu terbelah. Ia benar-benar retak, memecahkan lubang yang sangat besar. Tidak hanya itu, retakan kedua dan ketiga segera muncul. Cahaya keemasan yang lebih terang terpancar dari retakan, dan seberkas. Cahaya langsung menembus tepi lautan kesadaran saat ini,
menghilangkan kegelapan yang tidak diketahui. Segera setelah itu, semakin banyak retakan. Seluruh matahari, seperti sedang berganti kulit, menyingkirkan cangkang lama dan mengantar kehidupan baru. Dalam indera sulang, proses ini tampaknya berlangsung lama, tetapi tampaknya hanya sesaat kemudian. Cangkang luar di permukaan matahari akhirnya menghilang sepenuhnya, memperlihatkan inti terang yang tidak dapat dilihat secara langsung. Tampaknya itu adalah matahari sungguhan, menyinari seluruh dunia kesadaran sulang dan menghilangkan semua kegelapan. Dan cahayanya tampaknya mampu berputar, seluruh dunia pengetahuan laut, tidak ada bayangan. Pengetahuan sulang tentang laut, secara lengkap dan menyeluruh, sepenuhnya disajikan di depan matanya. Seluruh lautan kesadaran tampaknya berubah menjadi dunia yang cerah, matahari yang cerah di langit menyinari semua hal, dan bumi tertutup. Hantu api lebih dari 100.000 jiwa telah disinai dengan cahaya terang, dan sebenarnya ada tren yang solid. Pada saat yang sama, semua prajurit yang mendedikasikan jiwa mereka untuk sulang merasa hangat. Beberapa prajurit yang mengolah kekuatan spiritual merasa bahwa kecepatan kultivasi mereka menjadi lebih cepat. Ini segera membangkitkan kegembiraan banyak orang. Koni, apakah ini alam, Koni? Nirvana dengan matahari akan membentuk matahari jiwa sejati, bersinar di seluruh lautan kesadaran. Dan lautan kesadaranku tampaknya berubah menjadi dunia ilusi. Ini benar-benar nirwana, awal dari alam baru. Sulangnei menatap lautan kesadaran, dan ada keterkejutan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya pada saat ini. Nirwana laut kesadaran telah menjadi prototipe dunia ilusi. Ini juga mengingatkan Sulang tentang alam dalam wuxian yang akan datang, dan bahkan alam semesta kehidupan tingkat Wudi. Satu sisi dunia ilusi, satu sisi alam semesta kehidupan. Aku tidak tahu apa hubungan antara keduanya. Sulang belum berlatih latihan tingkat kaisar, jadi dia belum tahu banyak tentang kultivasi tingkat kaisar Wu. Dia juga tidak panik. Bagaimanapun, bahkan tingkat abadi belum menembus. Prioritas utama adalah menembus tingkat wuxian dan menciptakan batas dalam 10 persegi. Sulang mengalihkan perhatiannya dari lautan kesadaran, dan kemudian mulai memilah berbagai bahan di ruang penyimpanan. Selain itu, selama ini, toko pertukaran di kota Kaisar Bulan Putih juga memanen sejumlah besar bahan tingkat tinggi. Sulang mengambil semuanya dari klon. Tujuan dari memilah-milah material adalah untuk melihat apakah material untuk menyempurnakan senjata superhumanoid sudah cukup, tetapi untuk menyiapkan material bagi formasi tingkat kaisar. Metode Sulang saat ini dalam menghadapi Kaisar Wu hanyalah pikiran tunggal. Menelan klon juga merupakan kartu hall, tetapi Sulang belum yakin apakah menelan 30 klon dapat mencapai tingkat kaisar. Ia memperkirakan itu tidak akan berhasil. Kesenjangan antara Kaisar Zun dan Kaisar Wu benar-benar terlalu besar. Menelan 30 klon, mungkin sangat dekat dengan tingkat Kaisar Wu, tetapi mustahil untuk melintasi langit dan mencapai pantai seberang yang mewakili tingkat kaisar. Dengan beberapa pemikiran yang cermat, Sulang mensintesis sebagian besar material di ruang penyimpanan menjadi material susunan tingkat kekaisaran, dan menumpuknya menjadi gunung yang sangat besar. Hampir selusin 5 elemen dapat diatur dengan material ini, dan jumlahnya benar-benar mencukupi. Namun, formasi gabungan Wuxingtian berfokus pada pertahanan, dan saya harus terlibat dalam beberapa formasi kekaisaran tipe pertempuran. Berpikir seperti ini, Sulang menggunakan perfect possession, dan kesadarannya turun ke klon di kota kaisar teratai. Merah, avatar yang duduk di tanah membuka matanya. Di sisi yang berlawanan, Honglian Wudi Niqianzu masih membakar perangkat latihan tingkat kaisar itu, benar-benar terobsesi dengan latihan tersebut. Hehe, bangunkan dia sekarang, kurasa dia akan sangat kesal. Sulang tersenyum diam-diam di dalam hatinya, sudut mulutnya berkedut, dan dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Kaisar Wulian. Siapa? Kaisar Wulian meledak dalam sekejap. Mata itu menyemburkan api yang mengerikan, seakan membakar dunia. Namun, setelah beberapa saat, kemarahan di mata Niqianzu ditekan paksa, dan senyum tersungging di wajahnya. Oh, maaf. Niqianzu berkata dengan wajah meminta maaf. Aku terlalu asyik, mohon maafkan aku, Kaisar Lang. Jika orang lain berani mengganggunya dengan cara ini, bakar saja sampai menjadi abu. Namun Sulang tidak berani menyinggung perasaannya. Niqianzu masih berutang budi besar kepada Sulang. Aha, aku bergegas menyela Kaisar Wulian karena ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Sulang berkata dengan senyum di wajahnya,
Aku tidak tahu klan kaisar mana di benua Changlan yang paling ahli dalam formasi. Aku ingin mempelajari beberapa formasi tingkat kaisar yang ofensif. Oh, ternyata Kaisar Lang masih seorang penyihir formasi. Wajah Nikianzu terkejut, lalu wajahnya malu. Formasi tingkat kaisar dianggap sebagai harta karun oleh siapapun, dan mereka takut tidak akan mengajari Langdi. Haha, katakan saja Honglian Wudi. Sulang terkekeh, yang kumiliki adalah cara agar mereka memberiku formasi tingkat kaisar. Juga, Nikianzu tiba-tiba teringat bahwa Sulang bersedia menukar bahkan latihan tingkat kaisar. Jika menginginkan beberapa formasi tingkat kaisar, selama kamu memiliki cukup chip, para kaisar itu masih bersedia menukarnya. Memikirkan hal ini, mata Nikianzu kembali berbinar. 3 formasi kekaisaranku diatur oleh Master Sang Feizi yang terkenal. Jika Kaisar Lang menginginkan formasi tingkat kaisar, mungkin dia bisa pergi dan melihatnya. Itu benar, aku sudah melihat formasimu. Sulang tersenyum, meskipun aku tidak bisa melihat melalui formasi Gisheng, aku juga bisa melihat bahwa itu adalah formasi defensif. Aku menginginkan formasi ofensif. Oh, itu saja. Nikianzu mengangguk, lalu berkata, jika kamu menginginkan formasi ofensif, kamu bisa pergi ke alam Kaisar Qingyu. Alam Kaisar Qingyu. Sulang tampak terkejut, pasukan aliansi tingkat kaisar yang memiliki 4 wudi yang duduk di kota. Tidak buruk, itu ada di sana. Alam Kaisar Qingyu hampir menjadi kekuatan di benua Changlan yang paling ahli dalam formasi. Selain itu, keempat kaisar bela diri dari alam Kaisar Qingyu semuanya pemarah, mudah didekati, dan ramah. Nikianzu berkata sambil tersenyum, Kaisar Lang sudah memiliki keterampilan formasi. Pergi ke alam Kaisar Qingyu, ada kemungkinan besar dia bisa menukar apa yang dia butuhkan. Terima kasih Honglian Wudi atas bimbinganmu. Sulang mengangguk dan bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Kaisar Loyou? Kaisar Loyou, klan Kaisar Loyou di dekat utara. Nikianzu tidak tahu mengapa Sulang bertanya kepada Kaisar Loyou, tetapi dia tidak terlalu peduli. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Kaisar Loyou telah menjadi kaisar dengan jalan yang gelap. Dia lebih baik dariku, tetapi dia mungkin belum mencapai peringkat Wudi peringkat 4. Itu saja. Sulang tersenyum, dan segera menutup matanya, melepaskan kepemilikannya yang sempurna. Nikianzu menatap klon Sulang dengan sedikit rasa iri. Dia dapat melihat bahwa Kaisar Wu dari pecahan daratan, tidak hanya tidak miskin, tetapi juga sangat kaya. Pada awalnya, dia meminta Sang Feizi untuk membantunya mengatur 3 formasi peringkat kaisar, yang hampir menghabiskan semua tabungannya. Adapun Kaisar Lang, dia tidak hanya dapat menukar teknik peringkat kaisar, dia harus pergi ke alam Kaisar Qingyu untuk menukar teknik formasi peringkat kekaisaran. Setelah beberapa saat merasa iri, Nikianzu terus mempelajari dan mencatat latihan tingkat kaisar. Dan Sulang, dia memiliki klon kota Kaisar Baiyue, pergi ke aula teleportasi, dan mencapai kota utama alam Kaisar Qingyu melalui susunan teleportasi. Kota utama tersebut disebut kota Qingyu. Itu bukan kota kekaisaran, tetapi lebih besar dari kota kekaisaran, bahkan kota kekaisaran Baiyue tidak dapat dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, ini adalah kota yang diperintah bersama oleh 4 Kaisar Wu. Sulang tidak mengunjungi penguasa alam Kaisar Qingyu dan menukar formasi tingkat kaisar seperti yang dipikirkan Nikianzu. Menukar bulu, lihat saja dan pelajari. Sulang berjalan-jalan di sekitar kota dengan gembira dan mempelajari semua formasi di sini. Harus kukatakan bahwa alam Kaisar Qingyu memang merupakan kekuatan tingkat kaisar yang ahli dalam formasi. Kota Qingyu ini sendiri memiliki 18 formasi tingkat kaisar, 640 formasi tingkat peri. Ada 15 formasi pertahanan dan 3 formasi ofensif dalam formasi kekaisaran. Setiap formasi ini memiliki karakteristiknya sendiri, dan sekilas dapat dilihat bahwa mereka berasal dari penyihir formasi yang berbeda. Atribut formasi tersebut relatif umum, yaitu kayu, air, tanah, dan angin. Formasi kekaisaran dari setiap atribut saling terkait, dilengkapi dengan sejumlah besar formasi abadi untuk membentuk formasi gabungan. Meskipun susunan ini tidak selengkap susunan kekaisaran bersatu 5 elemen, ukurannya jauh lebih besar daripada susunan kekaisaran bersatu 5 elemen di kota Kaisar Baiyue, dan kekuatan pertahanannya juga sangat tinggi. Aturan susunan penyerang membuat mata Sulang berbinar. 3 formasi kekaisaran penyerang sebenarnya adalah atribut petir, emas, dan ruang.
Setiap formasi tingkat kaisar memiliki kemampuan ofensif tingkat kaisar Wu di 3 kesengsaraan. Selama ada cukup energi, suatu formasi dapat dibandingkan dengan kaisar bela diri tingkat 3. Secara khusus, formasi tingkat kaisar dari sistem ruang angkasa memiliki kemampuan menjebak dan membunuh yang sangat kuat, seperti kaisar teratai merah dan sejenisnya. Setelah terperangkap, mereka akan kehilangan separuh nyawa mereka jika mereka tidak mati. Namun, para ahli formasi dari alam Kaisar King Yu jelas memiliki pencapaian yang terbatas. Meskipun ada 3 formasi penyerang ini, mereka tidak dapat disatukan. Aku tidak menyangka panennya begitu melimpah. Formasi pertahanan itu, aku dapat mengambilnya kembali untuk memperkuat surga 5 elemen. Ketiga formasi penyerang ini, kalian dapat memikirkan cara untuk menyatukannya untuk menciptakan formasi penyerang yang lebih kuat. Apa yang tidak dapat dilakukan alam Kaisar King Yu dapat dilakukan dengan mudah bersamaku. Siapa yang memberiku keterampilan formasi dari alam primordial? Sulang menyentuh dagunya, matanya berbinar, dan hatinya merasa senang. Segera setelah itu, Sulang mengirim banyak avatar lagi, dan membuka toko pertukaran di kota King Yu ini. Semuanya sesuai dengan spesifikasi toko di kota Kaisar Baiyue. Awalnya, Sulang bermaksud untuk menyelinap pergi setelah mempelajari teknik formasi secara diam-diam. Tetapi aku tidak menyangka bahwa ada begitu banyak formasi peringkat kaisar, dan semakin banyak bahan yang dibutuhkan. Dan kota King Yu lebih besar dari kota Kaisar Baiyue, dan itu juga merupakan pasar yang belum dimanfaatkan dengan baik, jadi kalian tidak bisa membiarkannya begitu saja. Selain itu, di samping bisnis pertukaran material, Sulang juga meluncurkan bisnis penjualan material. Yang terpenting adalah mempersiapkan energi formasi. Formasi kekaisaran membutuhkan terlalu banyak energi, dan sulit bagi Sulang untuk mendukungnya.